Hai Priminers, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Nah, spesial hari ini kita ada di suatu tempat yang seru banget. Mau ngapain Bu Liana? Oh, kita mau belajar main golf. Kita mau tanya-tanya sama pakar golf. Apa sih main golf itu enaknya dan caranya gimana? Mulai dari kayak Prita nih sekarang ini belum tahu nih setidaknya. Gak tahu sama sekali. Jadi kita benar-benar dari nol kita mau belajar bagaimana sih golf itu. Ya, jadi golf itu sendiri tuh benar-benar olahraga yang digemari banget, yang lagi hits banget. Terus ini kayak semacam guidance untuk pertama kali main golf, gitu ya Bu ya. Nah, ini aja kita lagi nungguin buat dapat giliran. Terus aku lagi mau coba nyetirin mobil ini, gimana caranya biar bisa parkir ke sana. Ini kayak bom kar ya Bu ya. Kita coba dulu ya. Asal jangan nabrak ya. Oh ya, sebelumnya juga jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen di YouTube Primeline biar kita makin semangat bikin konten buat kamu. Nah, kita coba ya sekarang ya. Oke, nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jalan kayak bom kar nih. Aduh. Ini remnya gimana caranya ya? Ini gimana caranya ya remnya? Pas banget nih ketemu sama teman aku. Hey, ada Halo, Mas. Prita, apa kabar? Sehat? Sehat. Wih, kayaknya sehat banget ya nih ya. Udah biasa main golf ya? Kebetulan iyalah. Ini pengen tahu deh persiapannya butuh apa aja sih? Kayaknya aku butuh ini sama ini gitu. Boleh dijelasin nggak ya? Kita sekarang ada di area namanya fairway. Oke. Area fairway itu kira-kira pukulan kedua atau tiga dalam permainan golf. Mestinya sih pukulan aku tadi nyampe masuk ke dalam green. Oke. Tapi karena aku mukulnya dari rumput yang tinggi, itu istilahnya atau namanya rough. Jadi tenaga pukulan itu berkurang karena rumputnya tinggi. Akhirnya kita short. Ini namanya short, istilahnya short nih. Pendek ya? Pendek. Short sekitar berapa nih? 30 meteran lah. Oke. Nah, makanya aku pakai senjata yang ini. Ini namanya wedge. Oh gitu. Nah, fungsinya untuk jarak 50 ke bawah lah. 50 ke bawah. Gitu. Oke. Seru banget ya kayaknya ya. Nah, kamu udah berapa tahun main golf? Sekitar 8-7 tahun lah. Udah pernah menang? Udah, alhamdulillah. Waduh, hebat banget. Kita nggak salah nih, kita main belajar sama yang pakarnya. Boleh silahkan dicontohin dulu? Oke, sip. Ya. Wah, masuk. Seneng banget ya. Lagi ngapain? Iya, aku lagi milih nih, lagi mikir untuk jarak segini kira-kira pakai stick yang mana ya? Oh, ini ada beberapa stick. Boleh dijelasin nggak sih ini tuh buat apa Kebetulan aja? kalau hari ini aku bawa, kalau nggak salah 13 stick deh. Oke, kegunaannya untuk apa aja? Oke, kalau ini namanya fairway wood. Dia untuk jarak sekitar 200, bisa dipakai di pukulan pertama atau pukulan kedua. Kalau ini namanya hybrid, fungsinya hampir sama, tapi jaraknya sekitar 15 meter lebih pendek lah. Nah, ini yang paling sering kita pakai nih. Ini namanya iron. Iron itu jaraknya dari 100 sampai sekitar 175 meter. Itu yang dia cover. Nah, kalau ini beda lagi, ini mirip iron tapi dia lebih tinggi pukulannya. Sudutnya lebih tinggi.
Ini namanya wedge. Dia untuk jarak umumnya 100 ke bawah. 100 ke bawah. Bisa sampai 20 pun bisa dipakai wedge. Nah, berarti kalau untuk bawa si stick golf ini butuh asisten nggak sih? Ya. Atau buat bungutin bolanya? Nggak boleh ya? Umumnya di Indonesia kita hampir 100% lapangan tuh ada caddy-nya. Ada caddy-nya. Disediain. Tapi kalau kita main di Inggris, di Eropa, bahkan di Singapura aja nggak usah jauh-jauh, itu geret sendiri. Oh wow. Kita geret sendiri. Jadi pegel banget ya? Bisa gendong, bisa juga sewa kart kita. Jadi kart kayak apa ya? Ya dorongan itulah. Dorongan itu ya. Nah kalau misalkan tadi ada asisten gitu ya, asistennya sendiri bisa ngasih masukan nggak kayak Mas Adam? Oh pakai bisa yang ini, banget, pakai yang ini, bisa gitu. banget. Apalagi kalau misalkan kita baru main ke Singapura atau kemana lah, ke Bogor gitu ya. Kita baru pertama kali main di situ. Kita nggak tahu konturnya, kita nggak tahu sifat-sifat lapangannya lah ya. Itu kita pasti tanya masukan dari caddy. Oke, nah jadi kalau kriteria milih caddy kalau boleh tahu apa nih? Apa emang harus cantik atau lebih kayak tadi yang tahu strategi dari lapangannya? Kalau good looking dan dia pinter itu bonus banget. Bonus banget. Nah, tapi kita sih rata-rata tergantung ya, kalau lagi main sendiri cari fun aja, refreshing ya, mungkin pilih yang good looking. Oke. Tapi kalau lagi serius ada tantangannya sama teman-teman gitu, pasti kita pilih yang senior. Yang udah tahu, Pak di sini kalau kayak gini begini gitu. Oke, nah itu tadi itu tips and triknya dalam memilih stick sama asisten tadi yang caddy itu. Nah aku pengen nanya lagi, kalau untuk gaya, outfit yes, itu kira-kira budget yang dibutuhkan berapa sih? Terus merek-mereknya apa aja yang bagus? Outfit ini maksudnya kayak gini ya? Iya. Kalau sepatu 1 sampai 2,5. Oke, itu range-nya ya. Range-nya. Kalau kaos tergantung mereknya apa? Sebenarnya ada yang ori, ada yang KW juga. Oke. Kalau yang ori kayak gini itu kisaran 1,5. Oke, berarti 2,5 tambah 1,5 udah 4 juta. Oke. Ya. Celana ini dari 500 sampai 1,5. Oke, taruhlah 6 juta berarti ya. Kalau paling banyak yang KW itu kaos. Hmm, Kalau kaos nggak kelihatan ya. Macam-macam. Oke, nah tadi kacamata sama topinya belum? Kacamata sini aku pakai kacamata hari-hari ya. Biasa sih pakai sunglass tapi ketinggalan tadi. Ketinggalan. Kalau topi ini paling 300-an ya. Oke, 6 juta 300 sampai 500 kalau 6,3. topi lah. Kacamata? Kacamata preferable lah. Oke, berarti kira-kira 10 juta. Nah, sticknya sendiri berapa? Bukan yang ini ya. Iya. Kalau kita ambil bottom itu second yang ya masih oke lah ya untuk dipakai langsung gitu. Sekitar 6, 8, 10 juta lah. Oke, jadi untuk budget orang bisa main golf 20 juta. Start mungkin 15 sampai 20 juta. Nah, itu Primeliners informasinya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Tadi modal 15 sampai 20 juta tapi bisa closing 2 juta dolar ya. Aku kan kalau aku kebetulan background aku kemarin itu kita kirim cangkang sawit ke Jepang. Itu kontrak kita 1 bulan itu 15.000 ton. Oh wow, Ya. oke. Itu kelapa sawit semua 15.000 ton Iya. ya? Si cangkangnya. Cangkang itu semacam energi terbarukan untuk inilah opsionalnya batu bara. Sama-sama untuk dia bakar mesin besar-besar itu, Iya. PLN-nya mereka. Nah itu aku banyakkan sih deal sama klienku orang Jepang, bayarnya di lapangan. Kita bicarain kontrak ya, kalau teknis sih nggak di sini. Kalau kontrak itu pasti di lapangan. Waduh, jadi benar-benar tadi ya bisa membuka jalan ya. Pasti. Dan juga internasional bahkan, bukan cuman bisnis domestik aja. Oke, jadi intermezzo nih Prita. Iya. Aku udah nemu kayaknya stick yang mau aku pukul. Oke, kita pukul dulu yuk. Iya. Aduh, macet nih lapangan. Udah panas, macet lagi Om ya. Kacau nih. Halo, ada Mas, apa Prita. kabar? Halo. Wih, Kenalin lagi ini temanku Om Azmi. dipanggilnya apa maunya Om?
Bagindo. Oh, Bagindo. Jadi khusus panggilnya Bagindo ya. Halo Prita. Iya. Jadi ini seru banget lagi main golf rame-rame ya. Iya. Biasa. Ya. Kayaknya udah jago-jago semua ya. Aduh, ini guru kita. Saya belajar terus. Belajar golf terus. tuh nggak ada pinter ya, penting Ya. happy. Harus belajar Kayaknya terus. makin bener. berkilau udah makin jago main golfnya ya. Oh, ini plastiknya Big Boss. Ini kalau dikasih tahu harganya serem pokoknya. Aku pengen tahu dong, boleh nanya-nanya ya, Bagindo. Kenapa sih suka golf? Pertama kalau dulu ya karena kerja kali ya, disuruh sama bos. Kebetulan saya di marketing. Oh gitu. Ya, dia bilang, ayo sana kamu golf belajar. Apa istilahnya golf kan banyak ya orang kita berinteraksi sama orang. Networking ya, Om. Buat Dan networking. bayangin dari jam 6 pagi kita bersosialisasi dengan teman kita Oke. sampai jam 1 siang. Banyak yang kita bicarakan di sana. Wah, jadi bisa jadi pembuka untuk bisnis juga ya? Nah, Banyak kan. Pasti ya. Aku pikir gara-gara cewek-cewek cantik juga. Kayak. itu ekstra itu. Oh, itu ekstra. Jadi ada plusnya juga ya. Seri on top itu. Oke. Oh, jadi gitu. Jadi udah berapa lama nih main golf, Om? Kalau saya udah 2007 kalau. Berarti udah hampir 15 tahun ya. Iya. Kalau Mas Iyok sendiri udah berapa lama? Udah aku baru 2017. Baru 2017. Ya, udah baru-baru. Jadi masih guru-guru. Oh, guru-guru semua. Semuanya dua-duanya nih. Nah, kalau lapangan kira-kira yang dipilih tuh yang seperti apa? Kalau saya sih ya yang penting ya kayak gini lah, adem ya kan, nggak terlalu panas. Kemudian kita bisa enjoy. Bisa enjoy juga. Bukan yang ceweknya bikin adem ya. Kalau untuk awal-awal mungkin itu masih a thing ya, sesuatu yang dicari golfer. Tapi kalau yang udah kayak Om Asmi atau aku udah agak lama, ya kita nomor satu sih kalau aku yang teman pada bisa. Oke. Itu nomor satu. Jadi Nomor lokasi dua, ya? Yang teman pada bisa. Misalnya hari ini, kita main di Pangkalan Jati yuk. Pada bisa nih. Sedangkan ada opsi 2, kita main di Pluit. Pada nggak bisa, ya udah kita pilih yang sini, ngalah gitulah. Iya. Nomor 2 tuh lokasi. Lokasi. Yang gampang dijangkau, pulang perginya juga nggak ribet, nggak macet. Itu aku sih itu sih. Gitu. Nomor 3 green fee namanya. Harga lapangan untuk kita main. Gitu. Oke. Jadi biasanya nih kalau misalkan main pilih lapangan, terus patungan dong ya bayarnya. Enggak sih, sendiri-sendiri. Atau yang paling patungan kaya yang kart bayarin? ya. Paling yang patungan kart. Tergantung. Kecuali kita lagi main ada perdanya. Perda Atau itu. misalnya kita ngundang ya, Ya, klien. undang. Dulu sering kan, Ya, kita misalnya undang perusahaan A, B gitu. Ya, biasalah tadi kan, check-innya apa. Ya, terpaksa kita bayarin dari A sampai Z-nya. Oke. Menarik banget ya kalau gitu ya. Jadi kadang kalau golf tuh bisa stress release juga sih. Stress release. Jadi kan kayak denger cuaca kayak gini sendirian main kalau lagi penat kerjaan. Buat healing berarti ya? sama ada Healing, satu healing. faktor juga. Kita kalau udah attach sama golf, kita pasti mau improve. Mau lebih baik dari Sebelumnya. Karena ini memang olahraga bisa dibilang kalau susah ya. menurutku paling menantang ya yang pernah aku coba. Susah, semakin susah semakin mahal kan gitu olahraga kan. Nah itu justru tuh, aku kan ngeliat tuh bola golf itu kan kecil banget. Apa nggak stres ya maksudnya untuk masukin si bola itu? Oh ke jelas, dalam? jelas. Oh iya. Jelas, makanya ini jadi olahraga yang menjadi apa ya, semacam ajang untuk pebisnis. Kita first impression atau pengenalan lebih dalam itu olahraga ini cocok banget karena karakter asli pemain, playernya keluar semua di situ. Waduh, jadi kebaca semua tuh ya dari yang Bisa dibilang begitu. dari yang Emosian. nggak sabaran, Bisa. gimana caranya Sabaran, ngadepin emosian, emosi masalah. Curang. bisa ngontrol diri apa enggak? Iya, cheating itu udah paling general lah ya. Banyak yang cheating ya, Banyak sih. biar menang ya. Apalagi kalau ada tantangannya. Ya dia pasti berusaha dapetin advantage sebanyak mungkin kan untuk dirinya sendiri. Ya kalau ya rulingnya golf, olahraga paling banyak rules sedunia itu golf. Wow. Lebih ratusan lebih. Nah rasanya nih kalau misalkan tadi menang tuh seneng banget gak sih?
Seneng sama kita punya bragging rights untuk ngeceng-cengin temen. Oke, Itu jadi kayak lo yang- cupu gitu ya. Itu biasanya yang dicari kita nih player itu. Itu justru. Bragging rights untuk ngecengin. Ya misalnya aku lagi menang lawan New York, ya aku cengin. Nah, misalkan nih menangnya lawan, oke, misalkan lawannya bos, kalian kalah-kalahin. Oh, Iya, pasti ada. tergantung pesanan ya. Tergantung pesanan. Bisa diatur tergantung diatur. dari Iya. apakah kita harus ngalah apa enggak ya. Pesanan Iya. bos berarti Ya ya. kalau bosnya udah kesel ya masa harus terus di ini namanya kan nyari mati kan kita minta dipecat kan gitu. Gara-gara main golf, seorang bawahan dipecat sama atasannya gitu ya. Iya. Oh, ya kan. Nah, terus udah gitu, berarti bahaya juga ya kalau misalkan justru, maksudnya dengan main golf kita tahu karakter asli orang, bisa jadi oke, tapi bisa jadi juga back boomerang kayak ternyata, ih gue nggak banget deh sama orang ini gitu ya. Kita misalkan dalam satu grup isi 10 orang, pasti ada yang akrab karena cocok karakternya. Ada juga yang nggak akrab, clash terus karena nggak cocok karakternya. Udah pasti itu. Karena olahraga ini ya sebenarnya lawan kita diri sendiri ya. Ih, seru banget ya. Nah, terus misalkan nih tadi ada challenge-nya itu, aku pengen tahu dong, kalian pernah nggak diiming-imingin hadiah gitu atau kayak misalkan taruhan gitu? Pasti. Pasti. Itu malah udah jadi semacam menu mingguan Oke. kalau di grup kita ya. Oke. Nah, aku mau tahu lagi dong, lebih pengen menang dapat taruhannya apa harga diri? Harga diri. Harga diri. Gitu ya. Lebih utama Harga itu. diri dong. Harga diri ya. Harga diri. Wow. Nah, terus kalau taruhannya aku pengen tahu juga berapa sih uangnya? Nah itu for fun sih biasanya, For fun. just for fun. Terkadang ya bisa cuman 10.000, 20.000, bisa juga di atas itu ya. For fun, for fun. Just for fun aja. Kesepakatan semua pemainnya aja, oke. Nah, terus kalau kalian sendiri nih paling seneng berarti kan tadi kan main golf sama temen. Pernah nggak main golf sama pacar atau sama misalkan udah ada yang punya istri? Pernah. Berantem nggak abis itu? Aku sih jujur kurang enjoy ya. Lebih seru sama temen. Ada abis itu berantem? Enggak juga, cuman ya kalau aku tipikalnya main tuh ya bener-bener for fun gitu loh. Oke. Jadi kalau lagi jahil banget, kalau lagi serius ya serius. Kalau sama pacar kan ya malah jadi menye-menye gitu kan. Jangan-jangan malah harus ngalah ya, biar nggak ngambek ya. Saya rasakan bahkan mungkin lebih dari 70% lah mereka golf itu karena memang ada bisnis interest ya di sana ya, bukan hanya sekedar golf aja gitu. Itu yang saya lihat. Jadi Primeliners maksudnya nggak sia-sia kita keluar uang banyak untuk main golf, tapi dapat proyeknya jutaan US dollar loh. Kalau boleh tahu tadi yang gara-gara golf ceritanya itu bisa dapat dealnya sampai berapa nih bagian Ya, saya sendiri pernah tuh kalau nggak salah ya waktu itu kita ada project, kita harus upgrade equipment kita, kemudian kliennya masih tarik ulur, sedangkan kita butuh kontraknya diperpanjang dan di upgrade di amandemen lah nilai kontraknya. Ternyata kita golf sama decision makernya, kita ajak golf, kita ngobrol, saya terangin waktu itu, ini loh kalau enggak kita putuskan sekarang nanti alatnya dibawa lagi ke tempat lain, waktu butuh nggak ada karena memang jarang kan. Kemudian rupanya dia nggak dapat laporan yang utuh dari bawahannya. Oh ya, nanti kamu Senin datang kantor presentasi lah katanya kan. Saya datang jam 10 siang udah dikasih, udah sign aja, udah deal kontrak untuk diamen lagi, ya lumayan juga gitu nilai Jadi kontraknya. betul ya Pak ya, maksudnya memang proyek-proyek itu banyak Ya, terjadi di lapangan golf gitu ya, ya. betul sekali itu. Saya yakin sekali. Kalau boleh tahu berapa sih Pak jumlah tadi dealnya itu? Macam-macam ya orang-orang. Saya lihat kalau yang pengusaha besar itu sering main golf mereka. Oke. Sebut aja lah, rata-rata mereka golf semua, ya kan. Oke. Kalau saya itu tadi, kalau nggak salah sekitar 1,7 juta dolar waktu itu. Untuk diamen kontraknya. Luar biasa penambahannya. banget ya. Jadi kecil loh. Pak, terus jadi dapat istri juga dari golf. Enggak lah. Saya dulu dari kampung saya juga. Kita sama-sama. Saya golf setelah saya berkeluarga sih, main golf. Dalam segi networking, dalam segi
Nomor satu sih networking ya. Kita nggak tahu kalau kayak turnamen dulu. Aku kebetulan dulu itu sering ikut namanya Mercedes Championship. Mercedes mobil. Mercedes mobil. Ya. Oke. Itu tiap tahun bisa diundang 2-3 kali. Nah itu kalau ketemu satu flight itu kayak gini nih, aku bisa main kadang sama direksi bank gitu-gitu. Jadi dapat kenalan yang ya bisa dibilang priceless. Kalau ke kantor mereka kan harus pakai appointment segala macam. Kalau di golf kan ya udah kita janjian jam 6 pagi udah ketemu, bisa ngobrol apa aja di situ. Jadi benar-benar waktunya bisa buat quality time dan bermanfaat. Untuk bisnis sih paling bagus ya, paling efektif. Ayo Rita, kita main golf. Iya, mau main. Siap. Diajarin ya, Mas Adam. Siap. Oke. Agak nunduk. Nunduk ya. Gini, nunduk gini. Gini ya. Gitu, set gitu ya. Nunduk lagi. Nunduk lagi. Ya. Kamu majuan dikit aja. Ya. Gitu ya. Oke. Jangan dipukul. Nah, Mas Adamas, thank you banget nih. Jadi hari ini kita udah belajar tadi aturan main golf, terus udah gitu juga berapa jenis-jenisnya, berapa budget yang dibutuhin buat bisa main golf. Nah, sama ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan buat Primeliners? Golf itu ajang yang sangat baik untuk membentuk karakter. Kita akan mau tidak mau terasah mental untuk sportivitas, kompetitif, jujur, kontrol diri, kontrol emosi. Itu aspek-aspek yang menurut aku bisa kita bawa ke kehidupan maupun bisnis. Wow, jadinya filosofinya jadi panjang banget ya. Mantap-mantap. Nah kalau gitu thank you banget untuk waktunya. Sukses terus buat Mas Adamas. Dan buat Primeliners jangan lupa untuk subscribe, love, sama bagikan juga untuk YouTube kita ini ya. Thank you banget. Ketemu lagi. Thank you. Dadah.